Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih Masjid Ar-Ridha rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal-amal saleh, melakukan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sisa beberapa hari yang ada bulan Ramadan di tahun ini mudah-mudahan dapat kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jika kita melihat runtutan ibadah di dalam rangkaian ibadah Ramadan, maka kita akan temukan bahwa sesungguhnya ada pesan secara implisit, pesan secara tersirat bahwa kesalehan itu tidak cukup kesalehan secara individu, tapi harus meluas menjadi kesalehan secara sosial. Kalau kita lihat umpamanya di dalam rangkaian bulan suci Ramadan ini, lalu kita memiliki kewajiban yang namanya zakat fitrah. Lalu kemudian ketika Yaumul Id, yaitu ketika 1 Syawal, di samping kita disunnahkan melaksanakan sholat Id, maka di situ kita saling memohon maaf dengan sesama manusia. Itu artinya bahwa kesalehan individu yang kita asah selama bulan Ramadan ini tidak cukup hanya sampai pada diri kita, tapi harus menyebar. Termasuk simbol atau kalau kita lihat dari kewajiban menunaikan zakat fitrah. Terlebih lagi kalau kita lihat lebih jauh, di antara kesunahan-kesunahan ketika seseorang melakukan ibadah puasa atau di bulan suci Ramadan ini, itu di kitab-kitab fikih dijelaskan salah satunya kesunahan itu yang sangat dianjurkan adalah at-tawassu'ah wal ikthar, untuk memberi kelapangan dan memperbanyak sedekah kepada fuqara wal masakin. Ini juga menunjukkan ibadah sosial. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat salah satu motivasi yang di dalam sabda Rasulullah itu, beliau bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ya, ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Terjemah maknanya adalah barang siapa yang memberi berbuka kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat dalam morfologi bahasa Arab itu, kalau fitr itu mana aslinya dari fatoro, itu ya berbuka. Tapi kalau fattoro itu memberi buka puasa. Kalau aftoro itu juga memberi buka puasa. Tapi bedanya kalau aftoro biasanya yang sering kita pakai itu iftar jama'i. Umpama buka bersama itu iftar jama'i. Iftar itu memang buka bersama. Dari aftoro yuftiru itu juga memberikan berbuka. Tapi Rasulullah SAW itu menggunakan kata fattara yufattiru. Fattara itu maknanya memberi berbuka, tapi menggunakan timbangan atau wazan fa'ala yang memiliki makna tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Sehingga pesannya secara implisit, ngasih buka puasa ke orang lain walaupun hanya dengan sebiji kurma, air putih, ya, itu luar biasa pahalanya. Dan itu sangat dianjurkan, bukan hanya aftara tapi fattara. Fattara itu apa? Berarti tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang lain, orang yang puasa, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa itu. Berarti kalau kita puasa, ngasih buka puasa, maka kita dapat double. Lalu ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Ini tidak mengurangi sedikit pun, walaupun ini tidak mengurangi sedikit pun pahala yang diperoleh orang puasa tersebut yang kita kasih buka puasa. Lagi-lagi motivasi-motivasi ini juga mendorong
bahwa ibadah sosial itu betul-betul sangat diperintahkan. Bahkan kalau kita tarik lebih lanjut, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu tidak hanya puasa sesungguhnya, ibadah apapun itu mesti mengarah ke aspek sosial. Contoh simbol dari sholat yang kita lakukan. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Salam itu maknanya adalah kedamaian, keselamatan. Dan itu nengoknya ke kanan dan ke kiri. Ini artinya apa? Esensi dari sholat yang kita lakukan, maka tanha anil fahsya wal mungkar, sekaligus kita menebar kedamaian. Orang sekeliling kita, di sebelah kanan kita, kiri kita, itu selamat dari kita. Artinya apa? Mereka tidak terganggu dengan kita. Mereka tidak merasa terancam dengan kehadiran kita. Justru mereka merasa damai dengan adanya kita. Itu sesungguhnya aspek sosial dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya dalam rangkaian ibadah puasa, setelah kita mengupgrade ketakwaan kita secara individu, lalu ditambahi ibadah sosial yang luar biasa, maka di hari Idul Fitri kita saling meminta maaf dan memberi maaf. Bukan masalah ditimbang siapa yang salah, tetapi meminta maaf itu adalah siapa yang cepat untuk dia melakukan perbuatan yang baik. Dan memang memberi maaf itu juga berat bagi sebagian orang. Siapa yang bisa memberi maaf itu juga luar biasa. Sehingga kita sama-sama berdoa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Ke fitrah. Fitrah kita sebagai apa? Sebagai abad. Dan juga di dalam surah An-Nisa dijelaskan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, sehingga siapapun kita, apapun posisi kita, maka sesungguhnya kita tetap butuh kepada orang lain. Untuk menghadirkan sepiring nasi saja kita butuh proses yang cukup panjang, dan itu ada jasa orang lain. Maka disinilah yang membuat kita bagaimana kita ini untuk baik bersama-sama, termasuk nanti kita berusaha untuk masuk ke dalam surganya Allah juga bersama-sama, dan kita termasuk golongan orang-orang yang saleh, termasuk golongan rombongan dengan para nabi dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah yang bisa dipetik dan ada manfaat yang bisa diambil. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.